Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu Guru telah menyempatkan untuk hadir di acara pemaparan materi saya tentang guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif, tapi sebelumnya saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, kedua pemaparan CGP, yang ketiga tanya jawab, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua kita lanjut tentang pemaparan CGP, di mana di sini saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Destriana SPD, guru SMP Negeri 8 Lahat, yaitu guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lahat. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, silakan berdiri. Ikutin gerakannya ya. Oke. Oke. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar yang bahu, tangan diputar-putar yang lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar yang bahu, tangan diputar-putar, janganlah lutut, diputar goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang, putar-putar, 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 putar diri. Ayo lagi, semangat Bapak Ibu. Tangan diputar-putar, putar, tangan diputar-putar, bahu, tangan diputar-putar, lah lutut, digoyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang, tangan diputar, tangan diputar, janganlah bahu, lutut, digoyang-goyang, 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 putar-putar ke atas, yo, putar ke bawah, putar-putar ke kanan, putar ke kiri. Oke. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu budaya positif, di mana budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab.
Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Di situ yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana di sini kita ketahui untuk profil pelajar Pancasila di situ ada berkebinakaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, maksudnya di sini kenapa? Jadi untuk anak-anak itu kita membuat suatu karakter, ya, dimana anak-anak itu kita wujudkan pengen berkebinakaan global, mandiri, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mendidik anak itu murid agar tercapai semua yang terkandung pada profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut slide kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi untuk disiplin positif ini contohnya yang bagaimana? Pembiasaan, kan kalau disiplin positif itu kita pembiasaan untuk menyuruh anak itu berperilaku untuk setiap harinya ke arah yang lebih baik. Contoh, kita senyum salam sapa, kita sudah melakukannya. Nah, itu kan sudah kebiasaan positif ya, pembiasaan kita tiap hari. Anak sebelum pulang sekolah, anak-anak bersalaman dengan kita, itu sudah pendisiplinan positif. Jadi dia menghormati kita. Oke, lanjut yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu nanti ada beberapa, boleh kita lanjut slide-nya. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yaitu otomatis dengan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu untuk bertahan hidup. Kita butuh itu untuk bertahan hidup sebagai manusia. Nah, yang kedua, manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Sehingga rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, dan menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Rasa diterima itu yang bagaimana? Rasa diterima di sini maksudnya tempat kita misalnya, tempat kita kerja,
kita akan merasa nyaman kalau warga sekolah itu menerima kita apa adanya, sehingga kita akan bekerja pun rasanya nyaman. Itu yang jelas hampir untuk dirasa terima. Kalau untuk anak murid yang bagaimana? Di kelas pun juga seperti itu. Jadi makanya tidak ada pembulian tersebut, sehingga kalau anak ada pembulian, anak itu kan akan merasa tidak diterima di bagian kelas mereka. Nah, bagaimana kita menciptakan anak tersebut agar rasa nyaman di dalam kelas, sehingga semua teman-temannya menerima mereka. Terus yang ketiga, penguasaan. Di mana harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, di sini kita biasa wajar manusia pengen diakuin semuanya. Terus yang keempat, kebebasan. Murid pun juga butuh kebebasan, bukan hanya sebatas kita guru pendidik. Murid pengen juga kebebasan, di mana mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Contoh murid yang bagaimana ingin kebebasan. Contoh, mereka ada pengen belajar itu yang sambil lari-lari. Itu kan kebebasan bagi mereka. Mereka rasa bebas seperti itu. Tapi walaupun mereka sambil ngobrol, sambil apa, tapi tetap kalau ditanya mereka paham. Itu karena dia merasa kebebasan. Cuma kalau kita stop, nak, dengarkan ibu berbicara, dia rasa tidak nyaman. Tidak ada kebebasan untuk dirinya, sehingga untuk susah mereka berkembang. Nah, yang kelima adalah kesenangan. Ya tadi bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kita pasti manusia memiliki ini semua. Oke, lanjut. Nah, keempat, kebutuhan dasar manusia. Itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Yang bagaimana contohnya? Sering kita lakukan biasanya di kelas tanpa sengaja. Kita melakukan hukuman yang, kamu kalau tidak buat PR, kalau kamu tidak mengerjakan latihan, berdiri. Wah, itu kan hukuman secara tiba-tiba. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang akan kita hukum, ya kan? Kalau anak-anak tersebut tidak memperhatikan, nah, biasanya kita memberikan konsekuensi. Terus yang bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini sebenarnya kita tidak membolehkan lagi kalau untuk yang bersifat fisik, ya Bapak Ibu. Jadi kita itu ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Itu berbeda. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Misalnya kalau hukuman, kamu lari 10 keliling karena kamu telat dan sebagainya, itu adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensinya kita berbicara, nak, kamu telat 10 menit, teman-teman kamu sudah lari. Jadi silakan kalian kamu lari juga untuk sebanyak 2 kali karena teman-temannya sudah duluan. Itu cara kita berbicara berbeda. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Contoh lagi, kenapa kamu telat? Kalau kamu telat gitu, bersihkan kamar mandi, WC. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana? Contohnya, kalau anak tersebut telat, apakah harus suruh membersihkan WC atau suruh menyapu? Tidak. Palingan kita tinggal, karena kamu sudah telat beberapa menit, coba silakan baca dulu Pancasila. Nah, hafal enggak? Itu sebatas kita akuin konsekuensi. Jadi jangan kita selalu menghukum. Kalau bisa pakai konsekuensi. Oke, itu tadi sudah saya lanjutkan ya. Tadi konsekuensi terencana, disepakati atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, tidak nyaman tadi ya benar. Anak-anak kan otomatis walaupun dia suruh lari keliling tadi dan telat karena teman-temannya sudah duluan,
dia suka. Tapi dia merasa kan, dilihatnya sama teman-temannya keliling sendirian. Makanya dia merasa tidak nyaman. Walaupun kita suruh, oke, coba baca Pancasila 1-5, hafal tidak tadi. Teman-temannya ngeliat, wih ngapain dia? Dihukum ya? Nah, kan ngerasa tidak nyaman tadi. Padahal itu sebatas konsekuensi, bukan hukuman yang keras. Oke, yang ketiga adalah restitusi. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, di sini untuk menghargai diri sendiri itu bagaimana? Itu yang kita lakukan. Lanjut, Ibu. Terus posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini yang harus kita lakukan sebagai posisi kontrol guru yang kita harus miliki. Tapi kebanyakan kalau bisa kita menjadi teman dan menjadi seorang manajer di dalam situasi apapun. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh. Adi yang terlambat hadir di sekolah. Dan sudah saya sampaikan, misalnya penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata sambil melotot, dan jari menunjuk atau menghardik. Nah, terlambat lagi kamu, katanya gitu kan? Pasti terlambat lagi. Sudah datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Sambil mata melotot gurunya, nah itu adalah penghukum. Tapi tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya yang datang terlambat? Bagaimana perasaannya kira-kira? Terpukul? Merasa sakit hati? Iya kan? Emosi? Iya betul itu. Nah, kemungkinan hasilnya kemungkinan murid marah kalau kita berbicara seperti itu dan mendendam balik tadi dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Karena dia merasa emosi kalau kita sambil marah seperti itu, karena kita sebagai penghukum tadi. Pernah nggak kira-kira kita melakukannya? Nah, oke. Nah, terus selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, itu sebagai penghukum tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita pembuat merasa bersalah, nada suara kita memelas kepada anak tersebut. Halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak yang lesu. Contoh, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kita memelas biasa kan kalau ibu-ibu, apa sih nak? Apalagi kalau tugas, ayolah nak, kerjakanlah nak. Masa kasihan lah ibu udah capek-capek jelasin, kamu nggak ngerjain. Nah, itu kan kita memelas. Nah, itu mereka membuat merasa bersalah. Hasilnya kalau kita berbicara seperti itu, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam hatinya. Murid menahan perasaannya, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya kalau kita sebagai penghukum, walaupun dengan cara negatif. Murid di sini bisa tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya.
sekarang menahan, akhirnya meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya juga tidak diperbolehkan, kita membuat mereka merasa bersalah. Oke, yang ketiga, sebagai tadi kita kontrol sebagai teman. Nah, nada suaranya bagaimana? Ramah, akrab, dan bercanda, atau bahasa tubuh merapat pada murid, mata dengan senyum jenaka. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji loh sama ibu, sama bapak, gitu kan? Kenapa kamu terlambat lagi? Sambil tertawa kita. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti bapak atau ibu guru bantu kamu. Sambil senyum-senyum kita, jangan sampai dengan mata melotot walaupun kita dengan senyum lebar. Nah, terus bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Kalau kita membuat mereka mengajak senam, menjadi sebagai akrab kepada murid tersebut, dianggap teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya masih ada. Apa? Menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Apabila akibat lain kali ada kesalahan yang dia buat. Nah, akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Kenapa tidak berlaku? Karena dia merasa tidak nyaman tadi. Ngeri itu, tidak bisa diajak kawan, teman. Coba, enak ibu itu. Nah, tapi dia mengandalkan, makanya ada posisi positifnya dan ada posisi negatifnya. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai pemantau. Pemantau dengan nada suara datar atau bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pembelajaran atau yang bagaimana? Misalnya Adi jawab, tahu Pak. Oke, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, terus Adi nanti berbicara, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang tertinggal oleh saya. Terus, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Tuh, saya tunggu bagaimana perasaan murid kalau kita melakukan sebagai pemantau. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi, jadi kita sabar, slow ya. Jangan menggunakan emosi. Terus yang berlebihan, kita sebenarnya marah, tapi kita tahan. Nah, itu. Menjadi marah atau membuat merasa bersalah pada murid tadi. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau, jangan kita tinggalin. Kamu kerjakan, tinggal, awas istirahat, kamu keluar. Selesai dulu, kita kabur ke kantor. Tidak, kita tetap memantau anak tersebut. Oke, terus kita harus memantau anak itu saat mengerjakan tugas pada jam istirahat. Karena kenapa? Pasti teman-temannya melihat kan kelas-kelas yang lain. Kenapa dia tinggal? Kenapa dia tinggal? Gitu kan. Nah, oke, lanjut. Nah, manajer misalnya ada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kita mendekatkan kepada murid. Adi, kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi akan menjawab, saya bisa
menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu datang ke sekolah? Nanti, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Kira-kira kalau kita berbicara seperti itu, Bapak Ibu, apa perasaannya? Otomatis perasaannya lebih senang, nyaman. Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Ya, tulus itu apa, Bu? Ikhlas. Nah, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca atau berkaca pinggang. Kenapa kamu telat? Nah, itu tidak diperbolehkan. Atau bersikap seolah-olah menyesal tadi. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid tadi. Terus fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Kita pengen fokus kepada murid tersebut. Jangan kita bangga, kita senang, tidak. Murid sudah mengetahuinya adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya atas peraturan. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan kita. Jadi misalnya anak murid tersebut ada masalah ya Bapak Ibu, jangan kita yang memberi solusi, biar anak tersebut yang mencari solusi sendiri, yang merasa bagaimana mereka nyaman. Itu yang harus kita lakukan. Jadi misalnya kamu telat, apa konsekuensi? Jangan kita pokoknya kamu harus datangnya tidak. Biarkan anak yang berpikir agar mereka merasa tanggung jawab mereka itu lebih tinggi kalau mereka mencari keputusan sendiri. Oke. Contoh lain, penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Penghukum berdiri dengan kaki sebelah. Rendo, berdiri kamu depan kelas, angkat kakinya sebelah. Nah, itu yang sering kita lakukan. Perasaan kita waktu kita SD ya Bapak Ibu ya, kita kena seperti ini. Oke. Terus membuat merasa bersalah. Kesekian kali Ibu sudah ingatkan. Kamu senang ya melihat Ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Itu contohnya. Oke, lanjut. Kata yang lain sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Nah, ini kalau kita sebagai teman. Tapi supaya tujuannya apa? Mereka mengerjakan pada dasarnya. Tapi kadang kalau seperti ini, kita berbicara seperti ini, anak-anak akan ketergantungan kepada guru tadi. Oke, pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera dikumpulkan. Oke, itu sebagai. Nah, untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita berbicara kepada anak yang tidak mengerjakan tugas tadi. Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, kita bicara seperti itu, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu lakukan. Itu yang harus kita berbicara seperti itu sebaiknya. Oke, lanjut. Nah, posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu tadi kalimat yang posisi kontrol. Oke, pembuat merasa bersalah. Tadi lanjut. Slide berikutnya. Iya, oke. Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, sekarang keliling lapangan 3 kali. Lanjut.
penghukum. Tadi ada beberapa kalimat juga sudah saya sampaikan. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, jadi kita berubah cara berbicara kita pada anak didik kita atau murid kita ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk manajer jelas ini kita. Jadi manajer itu bukan hanya kepala sekolah, tapi guru pun bisa menjadi manajer pada saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ayo lakukan demi Bapak atau Ibu. Oke, lanjut. Nah, kamu tadi sebagai teman, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila kamu terlambat? Oke. Lanjut, sudah tadi pemantau. Ke-6 yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama tidak sama kesepakatan kelas? Bagian dari Kesepakatan kelas sebagian dari keyakinan kelas. Oke, kita baca. Oke. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif atau bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuat keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi bukan hanya kita guru yang memberikan kesepakatan kepada anak-anak, tetapi silakan anak-anak terlebih dahulu mengusulkan ide-idenya, tinggal nanti kita kesepakatan. Oke. Contoh ya keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Nah, juga bisa juga selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Maksudnya di sini saling menghargai dan punya teman. Jangan sibuk ngambil pena temannya dan sebagainya. Nah, ini kita anak-anak kita sering, Bu, pena saya diambil si A. Bu, pena saya. Kita bikin keyakinan agar merasa nyaman dan puas tadi. Oke. Berkomitmen terhadap setiap tugas atau senantiasa saling membantu. Ya. Oke, nah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan di sini, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke. Menstabilkan identitas tadi yang pertama. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jelas itu, kalau mereka terpenuhi kebutuhannya, tidak mungkin anak kita melakukan kesalahan. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu manusiawi ya nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita berbicara seperti itu. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu juga tidak tertarik mencari siapa yang salah.
Tapi Bapak Ibu juga ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita berbicara seperti anak itu. Wajar dong nak punya salah. Ibu juga pernah. Nah seperti itu kita berbicaranya. Oke lanjut. Validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Jadi kita berbicara seperti itu. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita berbicara seperti itu. Jadi kita berbicaranya itu anak tersebut merasa dipahami, dimengerti. Kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut? Gitu. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya melalui segitiga restitusi tadi. Kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid-murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, apa keyakinan kelas kita, nak? Setelah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi kita berbicara seperti itu. Oke, lanjut. Sekian. Dan terima kasih. Oke, biar nggak ngantuk, sebelum tanya jawab kita ice breaking lagi. Silakan berdiri Bapak Ibu. Tidak ada, lanjut. Ini tadi. Iya. Nah. Tes. Oke. Ayo. Panjang. Pendek. Yuk. Panjang. Pendek. Yuk, sambil nyanyi dong. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Yeay. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Oke. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Pendek, panjang. Oke, sekali lagi. Panjang. Pendek. Oke, pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Ayo. Pendek.
panjang, panjang, panjang. Oke. Oke. Pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Oke. Nah, oke, kita akan melanjut pada sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Coba moderator buka slide pertama. Kedua. Setelah itu, setelah susunan aja. Yang materi pertama. Nah, ya nih. Budaya positif. Budaya positif ya. Ya. Jadi Ibu tadi kan membahas tentang budaya positif nih. Nah, di dalam slide ini menyatakan ada perubahan paradigma belajar. Nah, kalau boleh tahu contoh konkret dari paradigma belajar ini yang Ibu aplikasikan di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung itu apa saja yang sudah Ibu aplikasikan? Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Lanjut, boleh silakan. Satu pertanyaan lagi. Baik, terima kasih. Di sini saya mau bertanya, bagaimana jika di kelas ada salah satu murid tidak semangat di dalam mata pelajaran tertentu dan restitusi apa yang harus ditawarkan sebagai kita wali kelas? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Rendu dan Ibu Nora atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama tadi contoh konkret ya pada para perubahan paradigma belajar. Nah, contoh konkret yang bagaimana yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Misal, kita sebelum melakukan pembelajaran, kita bikin suatu kesepakatan. Walaupun mereka sudah ada kesepakatan kelas, tapi kita bikin kesepakatan antara kita sama murid sebagai kita guru mata pelajaran. Nah, terus setelah kita bikin kesepakatan pada anak siswa tersebut dalam satu kelas tersebut, oke, kita melakukan pembelajaran. Nah, bila perlu di sini kita juga bikin kita memerdekakan anak. Kita di mana kita ini menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu menuntun menjadi murid yang lebih baik lagi. Nah, bukan berarti kita selalu memberikan teori atau materi kepada anak tersebut. Bagaimana kita suruh anak tersebut berpikir kritis di dalam pembelajaran tersebut. Nah, sehingga anak itu merasa nyaman, senang kalau di saat pembelajaran berlangsung. Jangan kalau kita selalu menjelaskan atau kita selalu memberikan materi, anak tersebut kan otomatis akan bosan sendiri, sehingga mereka tidak akan berbicara, tidak berpikir kritis tadi. Jadi perubahan paradigma belajarnya seperti itu. Habis kita mereka memerdekakan mereka belajar, berpikir supaya mereka berpikir kritis. Oke, kita serahkan dengan ice breaking, lakukan. Nah, memang ice breaking itu carilah ice breaking yang tidak membosankan anak dan tidak yang membahayakan kepada murid. Dia bisa di awal, bisa juga di akhir. Nah, sebelum kita biasanya kan kita di akhir pembelajaran membuat suatu refleksi. Nah, kita pembelajaran tuh mengadakan refleksi pembelajaran. Ayo, apa yang kamu dapatkan materi tersebut. Nah, sebelum melakukan refleksi tersebut, baru kita mengadakan sebuah ice breaking. Jadi tersusun rapi kita mengajar tersebut, Ibu. Anak senang, kita pun senang. Materi tercapai, anak pun mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kita bikin kesepakatan dulu di kelas itu.
Ayo, kita akan belajar materi misalnya berhubung saya seni budaya, ya kita bakal belajar tentang seni rupa. Seni rupa itu ada terdiri menjadi dua, yaitu tentang seni lukis dan seni patung. Kita akan mempelajari tentang seni lukis tersebut. Kita bikin kesepakatan tersebut. Apakah nanti di akhir ini kita akan mengadakan praktek atau tidak? Nah, itu kita bikin kesepakatannya. Nah, sebelum mereka melakukan pengembangan diri. Oke, baik, itu saja kurang lebih pada Bu Rendu bagaimana? Saya paham, maksudnya gini ya, benar. Cuman dalam memerdekakan anak itu, apakah ibu pasti menemukan suatu kendala kan pasti sebelum memberikan kesepakatan itu pada siswa pasti akan menemukan suatu kendala-kendala. Nah, bagaimana solusi dari ibu sendiri, misal kesepakatan yang ibu harapkan itu tidak tepat gitu loh, tidak sesuai dengan yang kita ingin di lapangan. Ya, kendala, menemukan suatu kendala. Jadi bagaimana nih solusinya? Konsekuensinya. Nah, jadi kita makanya bikin kesepakatan kalau anak tersebut melanggar, apa kira-kira yang harus mereka lakukan. Makanya dari awal, misal, oke, kalau kalian misalnya, Bu, saya bersedia melakukan semua tugas yang Ibu berikan, kami akan belajar yang lebih aktif. Kalau kami melanggarnya, oke, kami bersedia dikurangkan nilai kami, Bu. Nah, kurangnya 5 poin aja ya, Bu. Oke, sepakat kita. Jadi tidak memainkan fisik, tidak menggunakan nada keras. Jangan kalau tidak mengerjakan, kalau semua kamu melanggar, keluar. Tidak seperti itu. Jadi kita memberikan mereka yang membuat konsekuensi sendiri juga. Jangan kita yang memberi konsekuensi tersebut. Biar anak yang berpikir apa kira-kira yang akan terjadi kalau mereka melanggar. Gitu. Yang kesepakatan yang telah kita buat tadi. Gitu. Nah, terus juga misal masih ada misal memang dari 23 atau 32 siswa, kita kan aktivitas kita berbeda-beda. Memang ada anak yang benar-benar mengikuti peraturan, ada kadang-kadang anak-anak yang tidak gitu. Nah, caranya otomatis kita menggunakan restitusi tadi, segitiga restitusi tadi yang menanyakan kepada anak tersebut apa kendalanya, Nak. Kita melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Lakukan sebagai manajer kita keluarkan. Jadi kita kalau itu juga otomatis mereka mencari solusi, kita menanyakan agar mereka mencari solusi tersebut. Nah, jangan yang kita yang cari solusi, intinya seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita yang mencari solusi itu adalah berarti keinginan kita, bukan keinginan murid tersebut. Pada dasarnya namanya kurikulum merdeka, memang benar-benar memerdekakan anak tersebut. Kita menghambakan anak tersebut. Menghambakan bukan berarti kita menyembah, tapi masih dalam suatu tuntunan. Oke, lanjut. Tadi yang pertanyaan kedua dari Ibu Nora tadi. Pertanyaan yang kedua tadi sama Ibu Nora, yaitu bagaimana jika ada siswa atau murid kita tidak semangat di mata pelajaran tersebut. Nah, apa yang kita tawarkan sebagai wali kelas? Jelas, kembali lagi tadi restitusi tadi manajer, kita menanyakan apa yang dia inginkan agar anak tersebut mau belajar dengan mata pelajaran tersebut. Jadi jangan kita marah, Bu. Jangan, kenapa kamu nggak mau belajar sama ibu itu? Ibu itu kan bagus dan di mata kita membela teman kita. Tapi di pandangan anak belum tentu. Jadi kita harus menanyakan keinginan mereka yang bagaimana. Kita tanyakan, kenapa kamu tidak suka dengan mata pelajaran tersebut? Pasti ada alasannya. Bolehkah ibu tahu alasannya? Otomatis anak akan lebih terbuka seperti itu. Jangan kita langsung memarah anak, langsung menejek bahwa mereka yang salah, bukan guru tersebut. Maka dari itu kita menanyakan anak tersebut, gitu, sebagai wali kelasnya, gitu. Jadi lakukan 3
restitusi tadi sebagai manajer tersebut tadi. Kita tanyakan apa yang mereka inginkan, kenapa mereka anak tersebut tidak suka. Kalau misalnya dengan mereka, saya tidak suka Bu, ibunya galak, misalnya. Ibunya bikin tugas terus, capek Bu bikin tugas terus. Oke, tanyakan kembali ke anaknya, kalau gitu kira-kira apa yang kamu inginkan, bagaimana cara solusinya agar kamu bisa. Saya pengen Bu, ibu itu mukanya senyum, jangan galak, gitu. Pengennya sekali-sekali aja Bu tugasnya, katanya seperti itu Mas. Oke, kalau memang mereka pengen seperti itu, apakah, kita tanyakan lagi, apakah dengan yang kamu inginkan bisa kamu pertanggungjawabkan? Apakah kamu bisa kamu lakukan yang sesuai yang kamu inginkan? Misalnya guru itu sudah berubah, tapi apakah kamu bertanggung jawab apa yang kamu inginkan seperti itu bisa kamu lakukan? Nah, jadi kita tanya. Jadi kita hanya menanyakan agar anak itu mencari apa yang mereka butuhkan. Iya, siapa yang mereka inginkan. Oke, itu saja. Kita buka lagi 2 sesi pertanyaan. Oke, ya Bu, silakan Bu Pipi. Baiklah, saya Vivi Widayanti. Dalam materi tadi ada tentang 5 posisi pengontrol guru ya. Yang pertama itu kan ada penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Yang ingin saya tanyakan itu pada bagian penghukum. Ya. Ini Ya, penghukum. Seringkali itu tuh kan kalau di lapangan itu tuh sepertinya kita ingin memberikan konsekuensi ya, tapi ternyata kita memberikan hukuman mungkin dari ininya itu. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana cara membedakan antara penghukum dan konsekuensi itu. Terima kasih. ada lagi satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Oke, kalau tidak saya akan coba nanti kita buka lagi saja untuk sesi pertanyaannya. Jadi tadi Bu Pipi tanyakan bagaimana cara membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Memang pada dasarnya kita sulit ya Bu ya mengontrol. Ya. Sebenarnya ini cara pengucapan, cara nada kita. Itu saja membeda. Nah, kita memang membuat mereka menghukum itu kalau kita otomatis menggunakan nada suara tinggi. Jelas itu kalau sudah menggunakan nada tinggi pasti tujuannya pasti otomatis ke penghukum tadi. Nah, jadi membedakannya itu pertama dari segi nada kita berbicara. Terus yang kedua, bikinlah konsekuensinya itu kira-kira tidak membuat anak itu tersakiti. Misal tadi sudah saya sampaikan, kalau kita ayo bersihin kamu sapu ini bersihkan semua lapangan, mungkin dia akan merasa malu, tersakiti. Nah, jadi kita bikinlah yang membuat hukuman. Kalau kita menganggap itu hukuman, tapi yang tidak menyakiti hati anak tersebut. Nah, kira-kira jangan bikin dia merasa malu. Misalnya anak tersebut pakai sepatunya salah, tidak sesuai dengan peraturan. Kita tanyakan dulu sebenarnya, apa alasan anak tersebut melakukan melanggar peraturan tersebut? Kenapa anak tersebut tidak menggunakan sepatu yang sudah kita tentukan? Anak tersebut otomatis akan membuat suatu kesalahan itu Bu, pasti ada suatu alasan. Gak mungkin mereka itu punya membuat suatu kesalahan tanpa ada alasan. Misalnya bisa juga kita gak tahu nih, tiba-tiba sepatunya robek, belum sempat orang tuanya membelikan kembali, ya kan? Bisa juga sepatunya basah. Ini Bu. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu. Nah, setelah kita menanyakan apa permasalahannya, kenapa anak itu membuat kesalahan, baru kita berpikir dong Bu,
konsekuensinya apa. Nah, kira-kira kalau saya kayak gini itu hukuman bukan ya? Pasti kita kayak gitu. Kalau hukuman itu otomatis membuat anak itu merasa tersakiti. Kalau kita konsekuensi, mereka tidak akan merasa tersakiti. Tapi kurang lebih mereka akan merasa, oh ya saya salah, saya harus bertanggung jawab apa yang saya lakukan itu. Gitu. Jadi kalau bisa kita, kalau pokoknya salah kau, buka sepatu kau. Walaupun bagaimana salah kau, nggak usah pakai sepatu sampai balik. Nah, itu suatu hukuman. Mereka bisa tersakiti. Malu dia tiba-tiba masuk kelas nggak pakai sepatu. Tapi misalnya kita konsekuensinya kita tanyakan, oke, dengan alasan misalnya Bu, sepatu saya kemarin pas pulang sekolah robek dan sebagainya Bu, jadi belum sempat beli lagi. Oke, kalau begitu dengan alasannya, kira-kira konsekuensinya bagaimana? Ya Bu, saya nggak usah, mereka sendiri yang akhirnya, saya mau nggak usah pakai sepatu Bu, tapi pakai kaos kaki aja ya Bu ke kelas. Nah, kan seperti itu. Jangan jadi anak itu mereka sendiri mencari hukuman. Menurut mereka hukumannya yang kira-kira bisa bertanggung jawab kepada mereka anak tersebut. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi, kira-kira, ayo. Gimana, Bu Desi? Ada yang mau ditanya? Ibu Retna? Ibu Susi? Aduh. Jadi kita di sini benar-benar memerdekakan anak tersebut. Dimana memang kita kurikulum merdeka di sini memang benar-benar membuat anak itu merdeka, tetapi tidak lepas dari kontrol kita. Masih kita tuntun, namanya kan kita sebagai guru ini menuntun, jadi tidak lepas kontrol. Walaupun apa yang mereka mau, tetap kita pantau, bahasanya seperti itu. Tuh. Oke, terus di sini kita coba, walaupun bukan wali kelas, walaupun kita bukan guru, hanya TU, bisa kita lakukan sebagai manajer. Kira-kira yang sering Bapak Ibu lakukan sebagai mana? Sebagai penghukum kah? Sebagai teman? Sebagai istilah kayak gini, kita belajar pola pikir kita, introspeksi diri. Jangan selalu menyalahkan kepada anak murid. Tadi saya sudah sampaikan, anak tersebut melakukan kesalahan itu pasti memiliki alasan tertentu. Kadangkala anak itu, Bapak Ibu, melakukan kesalahan itu karena mereka butuh kasih sayang. Tadi kan karena manusia tadi membutuhkan kasih sayang tadi. Ya. Jadi butuh perhatian mereka, sehingga mereka melakukan kesalahan-kesalahan kecil agar diperhatikan sama kita. Itu. Jadi ya, jadi anak-anak itu kadang membutuhkan kasih sayang karena faktor dari keluarga, kadang-kala seperti itu, sehingga anak-anak kita melakukan seperti itu. Nah, ada juga memang contoh example anak kita, nah, misalnya di dalam kelas itu memang dibilang butuh perhatian, kadang overload, kadang bikin ini kita mencoba bagaimana kita menahan rasa emosi kita, gitu. Gunakan kita sebagai benar-benar kita mengontrol diri kita sebagai seorang manajer tadi. Jadi janganlah kita melakukan kekerasan, itu belum tentu berdampak positif kepada anak tersebut. Tiba-tiba kalau kita melakukan kekerasan, dendam, nah pulang sekolah kita dicegatnya, gimana nih Bapak Ibu kita? Karena dia sakit hati, ban motor kita dikempesin, ban mobil kita dikempesin, ya kan? Nah,
Jadi kita belajar mengintrospeksi diri kita sendiri. Oke, bagaimana Ibu Nara? Kita semangat ya membuat perubahan di dalam pembelajaran kita. Bagaimana anak-anak itu biar berasa nyaman di dalam sekolah, karena sekolah itu kita anggap anak itu pengen mereka senang, nyaman ke sekolah itu, bukan merasa terbebani. Kita pengennya seperti itu ya. Jadi kalau anak itu senang, otomatis nggak bakalan dia izin itu Bapak Ibu, izin Bu, sakit kepala, pusing sedikit, kata ya, izin Bu, sakit kepala Bu, kata ya, izin Bu, perut saya sakit Bu. Kalau mereka merasa nyaman di sekolah itu, Bu, minum bodrek aja Bu, langsung sembuh Bu, saya nggak mau. Nah, mereka senang ke sekolah tersebut, karena mereka menganggap rumah itu nyaman. Sekolah itu seperti rumah mereka kedua sendiri, terasanya nyaman. Oke. Itu saja yang saya sampaikan. Terus yang terakhir tadi kita doa dulu sebelum penutupan kepada Bapak Riki. Boleh minta bantuannya untuk memimpin doa untuk mengakhiri acara tersebut. Oke, pada Bapak Riki kami persilakan. Ya Allah, semoga kegiatan pemaparan dalam acara pemaparan semoga bermanfaat bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto dulu ya, Bapak Ibu. Boleh berdiri, kita foto bersama di depan. Ya, mati. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Oke, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita dapat belajar seperti biasanya, di mana pelajaran seni budaya. Oke, sebelum kita belajar untuk masuk ke materi seni budaya, di sini kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Apa sih Nak keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas. Apalagi sih Bu kesepakatan kelas itu? Kesepakatan kelas, contoh, kalau di sekolah itu ada tata tertib atau peraturan.
tetapi itu untuk ruang lingkup sekolah kita luas. Kita perkecil lagi hanya untuk khusus di kelas kita saja. Jadi kita bikin namanya keyakinan kelas. Oke. Apa Bu fungsi keyakinan kelas ini? Fungsinya agar anak-anak ibu dapat bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan hanya pada diri sendiri, tapi bertanggung jawab untuk satu kelas, agar kelas kita aman, rapi, nyaman, belajar yang menyenangkan. Oke, nah contohnya yang bagaimana Bu bikin keyakinan kelas? Oke, Bu akan kasih contoh nih keyakinan kelas. Seandainya kalau kita ulangan tidak boleh nyontek, berarti harus jujur. Nah, jadi nanti kalimatnya jujur. Terus apalagi contohnya? Bisa kalau biar ruang lingkup kelas kita bersih, berarti kita bikin apa kalimatnya? Menjaga kebersihan. Oke, good job. Jadi gunakan bahasa yang positif. Jangan menggunakan kata yang negatif. Jadi kalian bikin keyakinannya jangan ada kata tidak boleh, jangan. Itu dihilangkan kalimat seperti itu. Paham? Oke, kalau paham, di sini nanti ada kertas ya, akan Ibu bagikan satu persatu. Silakan kalian atau anak-anak Ibu bikin keyakinan kelasnya masing-masing untuk bisa dipertanggungjawabkan. Oke, siap? Ibu bagikan ya. belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan Kita sopan dan santun. Nah, anak-anak ibu sudah bikin keyakinan berbicara sopan dan santun. Di sini kita berbicara yang sopan bukan hanya kepada ibu saja, tapi sesama teman pun harus berbicara yang sopan. Etikanya harus digunakan. Jadi jangan lagi teriak-teriak panggil temannya, ya. Bicara yang sopan. Oke, terus ada lagi masuk dan keluar sesuai dengan aturan jam. Jadi tidak ada yang dikit-dikit, Bu, permisi keluar, Bu, permisi keluar. Padahal keluarnya itu kadangan bukan untuk benar-benar ke kamar mandi atau buang air kecil, buang air besar beneran. Hanya sekedar pengen melihat suasana di luar. Jadi kita harus yakin, harus bertanggung jawab keluar kelas itu sesuai dengan aturannya. Oke, terus ada lagi nih, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas berarti semuanya nih, bukan hanya yang piket saja di setiap harinya. Semuanya yang di kelas 8B ini bertanggung jawab menjaga kebersihan ke kelasnya. Terus ada lagi nih, menghargai orang lain yang sedang berbicara atau berpendapat. Nah, nanti kalau diskusi jangan mengegokan dirinya sendiri. Kalau ada temannya mengeluarkan pendapat atau berbicara, silakan dengarkan terlebih dahulu. Baru kalau anak-anak ibu ada yang kurang setuju pendapat temannya, baru nanti tunjuk tangan setelah temannya berbicara. Begitu juga kalau ada guru yang berbicara di depan, silakan perhatikan. Jangan ikut berbicara juga. Oke, terus lagi menggunakan atau merawat fasilitas dengan baik. Berarti anak-anak ibu di sini menjaga mejanya masing-masing, kursinya masing-masing, papan tulis, jam, hordeng, AC-nya itu dijaga semua karena itu termasuk fasilitas di kelas kita. Terus alat kebersihan itu fasilitas kita juga bukan? Iya, fasilitas kita juga. Oke, jadi jangan sapunya dimain-mainin ya. Coba bertanggung jawab. Oke, terus tadi kata jujur
terus harus sopan, baik. Oke, itu saja kesepakatan kita. Berarti apa saja tadi? Yang pertama, jujur. Kedua, menjaga fasilitas kelas. Ketiga, apa tadi? Iya, menggunakan pakaian yang rapi, terus keluar kelas sesuai dengan jamnya, terus menghargai orang yang sedang berbicara. Gitu, antara lain, sepakat kita keyakinan kelas kita. Ayo, sepakat tidak? Oke. Harus bertanggung jawab. Bukan hanya yang bertanggung jawab itu ketua kelas, wakil, sekretaris, bendahara, tapi semuanya anak-anak ibu kelas 8B harus bertanggung jawab sesuai keyakinan kelas yang telah kita buat. Oke? Oke. Kalau sudah, di sini akan Ibu akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Cherry dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wijaya dari 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Heronisa, saya dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel dari kelas 8B. Keyakinan kelas sangat penting. Senang dan sangat penting. Senang, penting sekali. Baik, sangat. Karena dapat meningkatkan tanggung jawab dari kita masing-masing. Karena bisa menghargai orang lain. Sekian dari saya. Karena dapat membuat kita jujur. Dapat membuat kita lebih baik lagi. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang. Hari ini saya sangat senang dan sangat baik.